Sebagai orang tua saya perlu introspeksi dulu gitu ya. Akhirnya saya sadar mungkin aja saya pernah melakukan hal yang sama gitu. Banyak banget ya orang tua yang juga mengeluhkan gitu bahwa sekarang kok komunikasi sama anak itu agak susah gitu. Anak itu cenderung tidak mendengarkan. Nah, makanya kami di konsep mindful parenting kalau dimensi pertama itu adalah bagaimana kita praktek mendengarkan dengan penuh perhatian dulu gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara sama anak gitu, apakah kita mempersiapkan diri kita tuh hadir sepenuhnya buat anak dan kita berikan ruang kepada anak untuk berbicara juga gitu ya. Nah, kalau kita memposisikan anak sebagai teman untuk bicara gitu ya, bahwa mereka itu juga penting gitu ya di dalam berkomunikasi. Dan kalau kita bisa melakukan itu, saya rasa anak itu juga akan memperlakukan kita sama gitu. Jadi ketika kita berbicara, anak itu juga akan bisa mendengarkan dengan baik gitu. Jadi sekali lagi, anak-anak itu adalah perekam ya, perekam yang baik. Kalau kita mampu menjadi pendengar yang baik, anak-anak itu juga akan menjadi pendengar yang baik. Misalnya kayak contohnya kita panggil anak deh ya. Kadang orang tua manggil anak kayaknya udah panggil dia kok nggak nyaut kita gitu ya gitu. Jadi saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Sehingga saya ngomong nih ke suami saya gitu ya. Maksudnya kenapa sih si Julian itu waktu saya panggil kok dia kayak nggak nyaut saya gitu kan gitu. Nah, suami saya waktu itu bilang, coba kamu pikir-pikir deh, pernah nggak sih kalau Julian panggil kamu dan kamu nggak jawab gitu. Nah, pada saat itu saya langsung ngerasa bahwa iya, berarti sebagai orang tua saya perlu introspeksi dulu gitu ya. Akhirnya saya sadar mungkin aja saya pernah melakukan hal yang sama gitu. Dan saya datang ke Julian dan saya minta maaf sama dia, mungkin mama pernah memberikan contoh gitu ya, bahwa saat kamu panggil terus mama tidak menjawab gitu. Nah, jadi mulai hari ini mama janji bahwa setiap kali kalau kamu panggil mama akan jawab. Nah, akhirnya setiap kali kalau dia panggil saya langsung jawab. Dia kalau panggil mama saya bilang iya sayang gitu kan. Nah, saya akhirnya dari situ saya mendapatkan satu perubahan yang sangat dahsyat banget gitu ya. Jadi ketika saya panggil Julian ataupun saya panggil Matthew, walaupun mereka lagi melakukan aktivitas yang lain, lagi main game, lagi apa gitu ya, begitu saya panggil langsung dia akan jawab iya mama gitu, iya mama, tunggu mama gitu. Jadi menurut saya penting sekali kita sebagai orang tua itu perlu memberikan contoh. Ikuti terus sosial medianya Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting yang lain